Kita tahu bahwa Indonesia beberapa kali mengalami kebocoran data. Ya. Data jam sostek, data Tokopedia. Dan data... yang paling besar adalah 2 tahun yang lalu. Ketika kita merencanakan yang namanya Pusat Data Nasional, PDN. Okay. Ya. Dan kemudian dulu menterinya yang saya terus terang sekaligus desak ini. Udahlah, aparat itu mantan menteri itu yang sempat juga dia turun menjadi elemen Kominfo, turun jadi menteri koperasi, itu harusnya dikejar lah. Itu kebocoran data Pusat Data Nasional sementara. Artinya kita salah orang-orang yang memimpinnya atau memang kita teknologinya kurang juga? Enggak, meskipun kita teknologinya kurang, tapi kalau misalnya dari aturan ini saja, orang yang ada di dalamnya tuh tahu pasti kalau kita punya kekurangan di sini, dia bisa mengoreksi. Ini kita paling enggak menyelamatkan atau berusaha bisa selamat dari aturan yang ada. Kebocoran PDNS waktu itu tahun 2024 waktu itu yang justru malah kita ingat waktu itu data-data KTP juga bocor, bahkan Bareskrim bocor, kemudian juga TNI juga bocor waktu itu karena diletakkan dalam satu server yang harusnya server itu ada 4 sebenarnya. Ada di Cikarang, ada di Batam, ada di IKN, ada di Flores, meskipun yang 2 ini belum dibangun. Waktu itu kan sementara dilakukan di Surabaya. Justru yang di Surabaya itu kemudian diretas dan bocor. Bahkan kalau kita ingat masih pakai password yang sangat-sangat basic waktu itu. Itu kan konyol banget gitu loh menurut saya. Password HP. Iya, ya kan. Huruf kombinasi angka, kombinasi simbol. Betul, itu harusnya kan bisa unik kayak gitu kan. Tapi kan kemudian sangat-sangat sederhana dan kemudian itu bocor. Nah, jadi kembali kepada permasalahan perang tadi, ya. Jadi apa yang bisa kita kontribusikan? Satu, kita jangan salah dalam bersikap. Yang kedua, kita juga jangan salah dalam menerima atau menampung begitu saja narasi-narasi yang dilakukan oleh negara-negara yang hanya memanfaatkan propaganda tadi. Gitu. Oke. Gimana kita mau maju begitu ya, urusin data nasional aja masih bocor begitu. Gimana dengan negara-negara maju? Bocor dan tidak ada meskipun ya kita tahu terakhir, maaf harus sebut nama karena terakhir sudah divonis mantan Dirjen Aplikasi Aptika Kominfo, Mas Samuel Abrijani Panggerapan. Ada kan sudah divonis, ya. Tapi harusnya nggak dirjennya. Itu kebijakan level menteri itu. Harusnya menterinya dipidana juga gitu loh. Oke. Bagaimana kemudian negara-negara yang bisa menargetkan Mas Roy, misalkan kalau Mas Roy musuh global begitu ya, punya pagernya diserang langsung saya kena nih gitu ya. Nah itu gimana? Ya memang. Berarti jauh banget kita sama mereka ya? Ya itulah makanya karena kita itu tergantung kepada teknologi. Saya mohon maaf harus ada sebut ya. Kita pernah punya target waktu itu adalah putra mantan presiden yang kemudian terlibat dalam pembunuhan Hakim Agung, ya, yang akhirnya kena di Maleo. Ya, saya kebetulan waktu itu masih dilibatkan di dalam tim, ya, tim Tenggo 21, yang kemudian tim Cobra waktu itu, yang kemudian kita menarget. Waktu itu sama Mas persoalannya. Waktu itu oke, seluler, tapi faktanya orangnya nggak pakai seluler. Nah itu aja kan dia sudah bisa manfaatkan itu. Dia pakai ring of ring. Supaya terlepas, tidak. Tapi kan ring offering-nya ini yang kemudian di-intercept, dilacak. Sehingga harus teman-teman waktu itu aparat harus menyewa ruko yang ada di Maleo waktu itu di luar. Sehingga harus dilihat sampai pada hari hanya. Nah ini sama persis seperti yang Amerika lakukan terhadap Ali Khomeini kemarin. Waktu itu pada hari hanya ditaruh alat penyadap di rumah itu yang dicurigai. Sehingga bisa dipastikan. Nah sekarang juga kalau kita mau lepas dari itu, kita bisa ya otomatis pelan-pelan kita juga harus melepaskan dari ketergantungan teknologi. Prinsip bebas aktif Indonesia dengan memanfaatkan alutsista yang dari multi platform, multi region ini sebenarnya sudah benar. Ya, jadi kita tidak tergantung. Waktu itu ketika kita beli Sukhoi, orang-orang pada ribut, lu udah biasanya gitu. Ya dulu Bung Karno pun juga sudah kita mendatangkan peralatan dari Soviet kan, dari Rusia waktu itu dengan MiG waktu itu, pesawat Mikhail Gorbachev waktu itu. Kemudian kita sempat bergeser porosnya ke Amerika. Amerika juga kita lewat Israel waktu itu belinya gitu. Kemudian setelah itu kita coba beli alutsista Rusia lagi dengan tetap kita supaya tidak diblok, supaya kita tidak ditutup oleh Amerika, kita juga beli dari Amerika, tapi terakhir kita beli dari Prancis. Prinsip ini benar Mas, termasuk juga teknologi untuk information technology. Jadi kita jangan tergantung pada satu platform. Ya. Dengan kita tidak tergantung ke satu platform, insya Allah kita akan punya keberimbangan.
Baik, media sosial sebagai medan perang. Kita tahu bahwa Presiden Donald Trump seringkali bercuit di truth sosial miliknya begitu ya. Dan ini jadi panggung utama perang narasi begitu ya. Ada juga almarhum Ali Larijani yang sempat berkomentar. Nah, kita akan uji dulu diplomasi publik sebagai mantan petinggi parpolnya Roy Suryo. Usai jeda berikut tetap bersama kami. Ada kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Mas Roy Suryo. Kalau tadi kita tahu bahwa para petinggi Iran yang tewas pada serangan 28 Februari lalu ini kerap berbalas statement dengan Trump di truth sosial milik pribadinya begitu ya. Apa yang Anda baca? Ini sekedar adu argumen atau memang ada strategi di balik itu? Ya, Trump itu memang kita kenal suka mencuit ya, baik melalui akun pribadinya maupun melalui akun resminya ya, President of United States of America ya gitu di sana. Tapi artinya gini, inilah kita lihat bahwa sekarang ini perang itu tidak hanya terjadi secara fisik, perang juga terjadi dalam statement, perang juga terjadi secara teknologi, karena untuk propaganda itu memang terjadi banyak sekali yang bisa digunakan. Dan kita jangan lupa, AI, Artificial Intelligence itu sangat berpengaruh sekarang dan itu akan sulit untuk kemudian bisa dimaklumi atau bisa dipastikan itu asli atau tidak. Kita tahu misalnya video terakhir yang beredar dari Benjamin Netanyahu yang kemudian ngomong tapi diperhatikan loh, jarinya ada keanehan. Nah, itu berarti bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendeteksi awal bahwa sebenarnya itu adalah AI. Fake. Itu adalah fake atau AI gitu ya. Karena tidak mungkin kemudian orang jarinya ada 6 gitu. Dan itu artinya apa? Teknologi itu kalau imbang bisa juga digunakan oleh kedua belah pihak. Ya kan gitu. Tapi kan artinya bisa juga meskipun ya Benjamin tahu lah itu di Israelnya. Tetapi kan artinya dari sisi yang lain kita juga bisa melihat, oh ini fake ini gitu. Makanya masyarakat juga harus hati-hati benar Mas Rizal untuk sekarang menerima, mengabsorb sebuah informasi karena sekarang teknologi itu dengan mudah sekali. Oke, tapi teknologi tidak sesempurna itu ya. Kalau bisa membuat jari tangan manusia jadi 6. Iya, itu berarti kan salah inputnya aja. Kalaupun sampai manusianya terpengaruh, berarti sebenarnya manusianya kurang pemahaman digitalnya. Gini Mas, kenapa mudah terpengaruh? Mungkin mostly orang nonton itu tidak menggunakan layar yang memadai. Katakanlah tidak menggunakan laptop minimal 10 inch atau 12 gitu. Tapi mereka menontonnya menggunakan handphone. Yang relatif kecil. Relatif kecil. Dan kadang-kadang nontonnya sambil lalu. Atau bahkan nontonnya mungkin hanya thumbnailnya saja. Atau suaranya saja. Kalau suaranya kan atau teksnya saja. Atau teksnya. Dan itu yang banyak sekali terjadi kan. Jadi artinya kan banyak banget ya antara judul dan kemudian juga dengan isi itu sama sekali berbeda. Dan narasi juga sekarang dengan mudah sekali digunakan AI. Jadi bukan orang yang dan itu sudah makin sempurna. Dulu antara frasa atau kata itu kemudian penyebutannya masih tapak kagok. Kalau sekarang makin lama kan makin sempurna. Bahkan bisa dipilih ya. Dialeknya itu adalah dialog yang melain, public speakingnya bisa diatur ya sedemikian rupa. Bisa kemudian digunakan dan orang jangan lupa juga. Ya selain itu orang yang terpengaruh dengan mudah dilakukan algoritma tertentu sehingga dia akan menerima informasi yang semacam itu. Sekali dia kemudian tertarik kepada informasi yang sifatnya misalnya pro Israel, ya udah dia akan mendapatkan terus informasi-informasi pro Israel. Kalau dia pro Iran, ya dia akan mendapatkan pro Iran. Dia akan mencatat atau melakukan penamaan terhadap case kita, ya kemudian untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi ya memang harus hati-hati. Oke, kembali lagi bahwa literasi digital dan ketahanan mental nasional ini lagi diuji begitu ya. Persis. Nah, sebagai mantan Menpora yang juga Anda bertugas untuk melakukan pembinaan generasi muda begitu ya. Apa yang bisa membangun literasi digital masyarakat Indonesia itu mumpuni sehingga semudah melihat bahwa ini video asli atau tidak begitu? Ya. Meskipun ini agak nggak nyambung ya, mantan Menpora hubungannya teknologi. Dan itu masih banyak yang salah. Tapi kan generasi muda, karena generasi muda sekarang rentan terhadap masih banyak penyalahgunaan. Masih banyak media yang salah gitu. Kemudian menyebutkan Roy Suryo mantan Menkominfo gitu. Saya nggak pernah jadi Menkominfo loh. Mau terjerat juga. Jangan. Artinya gitu, generasi muda, kalau kita bicara soal generasi muda, itu jangan dilupakan bahwa untuk mendrive Indonesia itu dari dulu Mas, itu adalah generasi muda. Ya. Kita ingat zaman tadi kalau kita bicara soal masa kita zaman-zaman perang kemerdekaan dan zaman proklamasi. Ketika bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 45 ya. Jadi ada little boy, ada fat man
nama bomnya itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Waktu itu kan kita sudah jelas mendengar tanggal 14 Agustus bahwa Jepang itu menyerah kalah kepada Hirohito dan menyerah kalah. Tapi waktu itu kan Bung Karno nggak mau memproklamasi kemerdekaan karena dia mendapatkan janji dari Jepang waktu itu bahwa Indonesia akan merdeka di kelak kemudian hari. Ya gitu. Nah, akibatnya apa? Tanggal 16 anak-anak muda ini ya dipelopori oleh 3 orang. Ada Khairul Saleh, ada Sukarni, dan ada Wikana. Yang itu kemudian kan menculik Bung Karno waktu itu dibawa ke daerah yang namanya Rengas Dengklok. Mas coba dibayangkan kalau sekarang. Kita sekarang dari Pulau Mas ini saja ya berangkat ke Rengas Dengklok aja itu udah masih susah gitu loh. Artinya meskipun kita bisa naik MBZ ya, asal jangan macet seperti kemarin ya. Kemudian turun ya, kemudian putar balik sedikit. Kalau enggak kan kalau lewat bawah macet ya. Itu aja masih berapa lama. Coba bayangkan kondisi itu di tahun 45. Dan rumah Yapke Xiao namanya. Rumah keturunan yang kemudian digunakan menculik. Nah, waktu itu kan Bung Karno juga tidak serta-merta mau kalau tidak didesak oleh anak-anak muda. Akhirnya apa? 3 nama tadi. Wikana, Khairul Saleh, dan Sukarni. Salah satunya yang saya sebut pertama Wikana, itu adalah senior saya. Karena dia Wikana itu adalah Menteri Pemuda pertama. Jadi artinya apa? Pemuda lah yang memang juga bisa kita harapkan. Dan kita juga selalu ingat kan, statement Bung Karno yang sangat legend ya gitu. Beri aku 10 pemuda dan aku goncangkan dunia. Ya. Tapi pemudanya yang benar, jangan pemuda yang ngantuk. Ya. Kalau pemuda yang ngantuk nanti ya jadinya kayak itu. Gitu. Oke, kita kembali ke BOP nih, Mas Roy. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa Indonesia ditarik 3 kekuatan, Barat, Rusia, Islam, begitu ya. Nah, seberapa kuat kita sebagai mediator, realistis atau beresiko? Bagaimana juga peluang Indonesia menjadi mediator masih terbukakah atau justru posisi kita sudah terlanjur dianggap tidak netral? Gini, memang gini, dengan kita kemarin sempat menunda, itu bagus ya. Prabowo menunda, kemudian lagi pembicaraan lebih lanjut di dalam BOP dan juga menunda pengiriman pasukan itu. Meskipun kita udah terlanjur assignment di bulan Januari, itu bagus. Karena apa? Posisi Jakarta itu kemudian menjadi pembicaraan sekarang antara Washington, Tel Aviv, dan Teheran. Gitu ya. Artinya di antara saya sebut ibu kota negara itu. Supaya apa? Supaya kita masih bisa dianggap sebagai negara yang masih ada netralnya gitu. Ya meskipun kita tidak bisa mundur 180 derajat gitu ya, karena sesuai dengan permintaan orang. Tapi kan artinya kita itu masih punya posisi yang menurut saya posisi yang masih bisa diandalkan. Gitu. Karena sekali lagi potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk atau mayoritas muslim terbesar itu sangat-sangat besar dan kita punya kekuatan di situ. Dan itu akan diperhatikan oleh Iran. Gitu. Dan itu pesan yang saya dapat ketika saya ngobrol dengan Pak Dubes waktu itu di rumah Jalan Madiun ya, di rumah beliau gitu. Jadi artinya jangan salah dalam bersikap karena Indonesia itu masih dipandang sebagai kekuatan besar meskipun kita tidak bisa membayangkan seperti zaman konferensi Asia Afrika yang ada di Bandung tahun 55. Karena kalau itu memang luar biasa hebat dan waktu itu ketika Bung Karno kemudian tidak setuju dan menyatakan keluar dari PBB waktu itu kan goncang gitu PBB. Meskipun kita akhirnya masuk lagi, ya. Tapi kan setelah keluar kita sempat bikin negara-negara yang kemudian beda porosnya waktu itu, ke poros timur waktu itu. Bahkan kita Gelora Bung Karno kita gunakan sebagai Ganevo ya gitu, sebagai olahraga untuk negara-negara yang itu sebagai lawan dari Olimpiade kan gitu. Jadi itu kita kuat sekali. Tapi kalau sekarang ya setidak-tidaknya kita dengan mayoritas Islam terbesar, Muslim terbesar gitu kita punya satu nilai di situ. Oke, kalau analisa Anda, tanggapan Anda secara pribadi go ahead karena kadung nyemplung ke BOP atau bahkan tangguhkan saja. Gini, kan kita tidak ikut. Lebih baik memang kita tarik ulur. Karena kita kalau kita tarik, satu kita rugi dengan biaya yang sudah kita tanamkan di sana. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa nguping apa yang terjadi di dalam BOP. Ya gitu. Takut digosipin ya? Ya, gosipin mereka dan kita langsung melawan kan gitu. Kedua adalah justru ini akan menjadi satu ibaratnya satu posisi yang masa menjadi misterius gitu. Dan itu kita pintar kalau memanfaatkan itu. Misterius dalam posisi kita nggak ke barat banget, tidak juga ke dunia Arab banget, tapi kita juga tidak lari ke China. Tapi kita juga ke timur. Karena apa? Sekali lagi,
alutsista kita juga memanfaatkan a part of mereka gitu, bagian-bagian dari mereka. Jadi kita juga bisa menjadi satu blok yang kita sebut sebagai Global South atau non-aligned ya. Kita tidak tergabung dengan manapun, ya kita bisa kemudian bersama-sama misalnya dengan India, dengan Brasil, kemudian juga bisa dengan Afrika Selatan lah, sama seperti ketika konferensi Afrika yang dulu. Oke, Mas Roy kembali lagi ke pengalaman Anda di Komisi 1. 329 WNI di Iran dinyatakan aman oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Roy Sumirat. Nah, apakah protokol evakuasi darurat kita sudah memadai? Dan apakah kita memiliki skenario kontingensi jika serangan semakin meluas? Kita lihat bahwa 4.000 kilometer itu pasti di negara-negara mana kan? Yang termasuk ada juga warga negara kita di sana. Persis. Saya melihat ya, kalau ini saya harus mengapresiasi. Kementerian Luar Negeri kita insya Allah berpengalaman dalam hal ini. Artinya apa? Kalau itu misalnya waktu itu ada perang, ada bencana, ya kita selalu sukses dalam kemudian melakukan evakuasi. Ya Kemenlu bukannya tergantung kepada Pak Menlu Sugiono aja, tapi juga tergantung pada kementeriannya. Mas Roy Sumirat, kebetulan saya personal kenal ya dengan yang bersangkutan, itu adalah orang yang kemudian memberikan statement dan bertanggung jawab terhadap hal itu. Jadi saya percaya kalau ada sesuatu, Kemenlu, Kementerian Luar Negeri kita sudah memiliki standar untuk evakuasi semacam itu dan kita percaya saja kepada apa yang dilaporkan karena mereka orang yang paling tahu kondisi yang ada di sana. Dan kalau kita lihat kan banyak sekali reporter dan juga melaporkan langsung ya dari Teheran, melaporkan langsung bahkan dari Tel Aviv ya. Dari Israel dan juga dari Rusia. Dari apa? Iran gitu. Itu kita bisa lihat bahwa kondisinya adalah pada satu titik yang memang benar-benar itu harus go dari sana, ya mereka akan tahu dan mereka akan bisa kemudian kita mengirimkan pesawat, apakah itu dikirim pesawat komersial yang disewa atau kita mengirimkan biasanya kita juga Hercules untuk kemudian menjemput itu. Oke, Mas Roy di ujung perjumpaan kita ini masih berkaitan dengan momen Hari Raya Idul Fitri, di mana momen silaturahmi dan juga kemenangan bagi seluruh Muslim di dunia begitu ya. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita di negara-negara yang berkonflik begitu ya. Bukan damai tapi justru malah memanas. Bagi sosok Roy Suryo, refleksi Idul Fitri seperti apa? Ya, kita harapkan kemenangan besar yang kita terima, yang sudah kita rasakan ini, moga-moga bisa dirasakan oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia. Ya gitu. Meskipun banyak yang satir, banyak juga yang memanfaatkan ngapain perang Iran melawan Amerika dan Israel itu tidak akan selesai, Mas. Sebelum Jokowi menunjukkan ijazahnya. Saya nggak expect Mas Roy bisa segimik ini. Ya ini satir. Saya baca dulu boleh? Ya. Apa? Tunjukkan ijazah asli UGM atau kami tidak berhenti. Ya. Perlihatkan ijazah itu sekarang. Universitas Gadjah Mada ijazah Jodo Widodo. Palsu. Jodo Widoko. Palsu. Ya. Jadi memang palsu kalau Jodo Widoko kan. Jadi ya semoga satir ini sedikit memberi kecerahan, memberi senyuman. Dan yang jelas apa? Dengan kita benar-benar simpati dan menaruh empati terhadap umat Muslim. Ya. Semoga kita bisa memberikan semangat dan juga semoga perang segera berakhir tanpa perlu Jokowi menunjukkan. Tapi kalau nggak menunjukkan ijazahnya nggak selesai-selesai. Baik, dengan penelitian Anda yang Anda yakini 99,99% itu benar begitu ya. Banyak masyarakat yang terprovokasi, banyak yang pecah belah gitu. Nah, ini momen Idul Fitri. Iya, momen Idul Fitri. Minta maaf dulu kepada masyarakat nih. Ya, kalau ada yang kemudian terprovokasi, menurut saya terprovokasi ke jalan yang baik. Terprovokasi ke jalan. Seberapa yakin Anda itu baik? Ya, moga-moga itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kapan menghentikan pemicu konflik ini? Saya nggak micu konflik. Yang micu konflik adalah orang yang nggak jujur, yang nggak ngaku-ngaku. Itu yang micu konflik. Gitu loh. Saya tanya lagi, mau silaturahmi nggak ke Solo untuk minta maaf? Lebih baik yang ada di Solo minta maaf pada seluruh rakyat Indonesia. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Mas Roy Suryo dengan segala macam atribusinya. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, panjang masalahnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Pemirsa, suara bising, senjata memekik telinga, perang modern tak lagi kasat mata, berkat ilmu kita dibekali kejernihan cerita. Di antara siasat dan narasi berkelindan, mari kita hati-hati menyaring berita. Di hari kemenangan yang fitri ini, mari jaga persatuan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa. Terima kasih.